Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Raditu billahi robba bislami dina wa Muhammadin nabiy wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatain. Raditu billahi robba bil islami dina wa Muhammadin nabiy wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Taisirul Khalaq dari Syekh Hasan Al-Mas'udi. Bab tentang Al-Kibru, kiber. Al-Kibru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Kibru sifat sombong atau congkak. Kiber sifat sombong atau congkak. Huwa utawi Al-Kibru iku istiqdomun nafsi, nganggep gede dirinya. Wa ru'yatu qadriha lan ningali ukurane an-nafsi fauqa qadril ghairi, ana dhuwure ukurane wong liya. Jadi sombong itu dia melihat bahwa dirinya itu merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih unggul, merasa lebih menonjol, merasa lebih mulia. Ya pokoknya ada akhirnya di dalam hati itu dirinya itu koyo-koyo wong liya iki ning sore kabeh gitu. Orang lain rendah di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma fasiduhu utawi bahaya-bahayane sombong iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking mafasid anahu utawi sak temene sombong iku yukdi menyakiti al ghaira ing wong liya. Karena sikapnya merasa lebih dari orang lain, ya otomatis orang yang disombongi, ya direndahkan itu ya dia tersakiti ya. Kalau kamu punya temen yang sombong itu kan dipikirnya kamu selalu di bawahnya dia terus. Kamu terus disuruh-suruh, mungkin dinasihat-nasihati terus, diceramah-ceramahi terus. Karena dia merasa lebih soleh, lebih unggul. Ya ada kalanya emang butuh nasihat, butuh diingat, karena itu sombong itu juga letaknya itu di dalam hati. Jadi kita nggak ngerti hakikatnya orang itu sombong apa tidak. Aku sombong, oh cahke sombong. Bisa jadi hanya sikap tubuhnya aja, bisa jadi hanya semacam
mau ketok-ketokan hanya sepertinya, karena pada hakikatnya yang ngerti sombong itu ya yang dirinya sendiri itu. Orang lain hanya menduga saja itu orang sombong. Tapi kalau itu sombong bener apa enggak, ya kita nggak ngerti. Kalau orang di luar diri ngerti. Yang ngerti yang bersangkutan. Jadi sifat sombong itu lebih tepatnya ya dikoreksi untuk dirinya sendiri. Ketika dia mau menasihati, ketika dia kemudian punya keunggulan, merasa nggak dengan keunggulannya itu dia merendahkan orang lain? Merasa nggak ketika dia menasihati orang itu merasa lebih pinter nggak gitu? Jadi orang lain ya nggak tahu. Akhirnya apa? Ketika kamu berkomentar, mengomentari orang lain dikiranya sombong, padahal dia hatinya nggak sombong, hanya sekedar ucapan atau perilaku yang sepertinya sombong. Ketika kamu bilang bahwa orang lain itu sombong, tapi ternyata orang itu nggak sombong, itu jadinya kita yang suuzon terhadap orang itu. Nah itu masalahnya begitu. Jadi untuk mengukur sombong apa tidak, ya nggak ngerti. Yang ngerti yang melakukan itu sombong apa enggak. Orang lain nggak ngerti. Kalau kemudian kita berkomentar, oh, itu sombong, ternyata orang yang dituding itu nggak sombong, ya dirinya kita sendiri yang salah. Karena kita jadinya suudon, barangkali justru kita, yang komentar itu yang sombong malah jadinya. Merasa bahwa dia ada orang yang pandai, ada orang yang perilakunya mungkin lebih baik dari dia merasa tersaingi atau merasa terganggu, akhirnya dia wah cah sombong gue. Padahal yang dituding itu nggak sombong, dirinya ini ada semacam kedengkian kan gitu. Ya berhati-hati karena ini perkara kolbu, jadi agak waspada lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqta'ulan bakal medot ngono opo al-kibr iba lal mawaddati ing tali-tali cinta. Akibat ada orang sombong di dalam hatinya, ya orang menjadi tersakiti, orang menjadi putus hubungannya, keakrabannya juga putus karena yang satu congkak gitu. Tapi orang sombong itu kita hadang yang luar itu hanya mengetahui ciri-cirinya lah. Omongannya kok gitu terus, sikapnya kok tinggi terus, omongannya tinggi terus. Nah itu kecenderungannya kan itu. Begitu memang dia sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufarrikulan ngerusak ngono opo al-kibr. Al-qulubah ing pira-pira ati. Wa yahmilu lan dorong ngono opo al-kibr annasa ing manungsa. Ala bughdi sahibihi ing atase membenci pemiliknya sifat al-kibr. Jadi orang itu karena tidak suka direndahkan, manusia pada umumnya itu kan ya pasti akan tahu lah kecenderungan orang itu kalau bicara tinggi, bicara kok keunggulannya yang dibicarakan kok merasa mungkin unggul nasabnya, barangkali putra pejabat, anak kiai, apa duriat siapa, duriat Sunan iki, wali iki, duriat Kanjeng Nabi mungkin. Karena apapun yang melekat pada seorang yang itu kelihatan unggul itu berpotensi untuk akhirnya disombongkan kan begitu. Sombong karena bagus, ya macam-macam lah. Jadi itu akhirnya jadinya ya akibatnya orang kalau sikap itu dibawa terus ya kebencian. Membawa kebencian terhadap pemilik sombong itu karena orang ya manusia itu nggak suka direndahkan. Jadi kalau ada orang sombong kok kalau kita nggak ngerti, paling tidak tahu, menduga kecenderungan itu tidak mesti. Tapi kok dari ciri-ciri pergaulan kok kelihatannya mengarah ke sombong, ya lebih baik kita hindari orang itu, orang yang bersangkutan itu, karena itu tadi sikapnya merendahkan dan sebagainya.
akhirnya cenderungnya menyakiti hati orang yang berteman, yang di dekatnya, mutus persaudaraan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tifaqihim lan kesepakatane anas atau menungso ala adahu ing atase menyakiti sohibihi. Ya kesepakatan manusia ya gak suka di orang-orang yang sombong. Wa min halan iku setengah saking mafasid. Wa min halan iku setengah saking kerusakan tadi mafasid. Anna sohibahu utawi satemene pemilik sifat kibir atau sombong tadi iku la yang kodu ora manut sopo sohibahu pemilik kibir. La iku la yang kodu ora manut sopo sohibahu ilal haqqi maring kebenaran. Wala yakdumu lan ora iso ngempet sopo sohibahu al ghaito ing nesu. Jadi pemilik sifat sombong dia ya kecenderungan orang sombong itu nggak mau dikalahkan pendapatnya. Kalau ada kebenaran akhirnya tidak bisa melihat. Kalau orang berbeda dengan dia nggak mau terima. Nah, kan karena dia kesombongannya udah melekat gitu kan. Udah berakar. Jadi kalau orang sombong itu kan merasa benar sendiri akhirnya. Kalau dengar nasihat dia nggak mau. Akhirnya dia nggak menuruti kebenaran, nggak mau nggak mau menjadi benar lah. Dan kecenderungannya orangnya jadi nggak sabar, gampang marah-marah. Orang-orang semua itu di bawahnya semua merasa kan koyo-koyo seperti jadi raja dia. Dipikirnya orang lain di bawahnya dia, akhirnya kalau dia berpendapat harus diikuti, kalau ngomong harus didengarkan. Akhirnya cenderungannya orangnya kalau nggak diikuti, nggak didengarkan, akhirnya marah-marah. Jadi punya sifat godop, nesu-nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatalattafu lan ora iso alus sapa soibahu. Finushi ing dalem nasihati wong liya. Wa kafa lan nyukupi al kibr ing sifat sombong apa madamatan nyacate qaulun nabi pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr la yadkhulu ora bakal melebu al jannata ing swarga sapa man wong kana ana iku fi qalbihi ing dalem atine man apa misqalu dzarratin sak bobote dzarrah. Dzarrah itu barang atau sesuatu yang sangat kecil sekali, sebiji debu, sebutir debu, atau bahkan sebiji atom. Pokoknya dzarrah itu kecil sekali. Meskipun kecil, minal kibr ya, saking sifat sombong. Gak bakal orang yang sombong itu masuk surga. Rasulullah mengatakan begitu. Rasulullah mengatakan orang yang kibir walaupun kecil sekali di dalam hatinya ada sifat sombong, ya dia nggak bisa masuk surga. Jadi bahaya sifat sombong.
Waman utawi sapane wong iku arofa lamun ngerti tenan sapa man, menyadari sapa man anahu ing sak temene man iku makhlukun hanya ciptaan, iku makhlukun hanya ciptaan minut fatin dari setetes mani, wa annahu lan sak temene man iku soirun bakal dadi ila jifati ila jifah maring bangkai hana mongko dadi ringan alaihi ing atase wong apa ayat ruka yento ninggalke sapa man al kiber ing sifat sombong alladzi sababuhu kang utawi sebabe sifat sombong iku al usbu membanggakan diri. Jadi Rasulullah mengatakan tadi tidak bisa masuk surga orang yang sombong meskipun kecil sekali di hatinya ada sifat sombong. Kalau orang menyadari bahwa dirinya itu dari setetes mani itu ya itu setetes air kan gitu. Air yang keluar dari tempat yang kotor kan gitu. Walaupun mani itu dihukumi suci tapi kan itu keluar dari saluran kencing. Jadi kalau orang tahu kok dirinya kok dari setetes yang barang yang sekiranya keluar dari tempat yang relatif najis di situ, ya dia nggak akan sombong bahwa dia juga akan jadi bangkai nanti. Jadi bangkai ya orang semua akan mati, akan jadi bangkai, akan dikubur. Nggak tahu umurnya berapa, nggak tahu masih ada sisa hidupnya itu berapa. Jangan sampai merasa hidup di dunia itu selama-lamanya kan gitu. Kalau menyadari itu, nah dia akan terhindar dari sifat sombong. Gak ada yang bisa dibanggakan jadi manusia itu. Manusia asalnya dari mani, bakal mati. Jadi nggak ada sifat ujubnya itu nggak ada. Kok mau bangga apa? Kaya yang ngasih kekayaan siapa? Ya Allah sendiri. Kaya itu juga bisa, kekayaannya itu juga kalau Allah berkehendak ya saat itu juga kekayaannya itu hancur. Seperti siapa? Si Korun kan itu. Korun itu enggak, dia sombong gitu. Dia merasa kaya dari hasil jerih payahnya sendiri akhirnya ditenggelamkan ke bumi. Yang sombong lagi siapa? Ya iblis. Karena sombong diusir dari surga. Kholaqtani mintin, kholaqtani minar, kholaqtahu mintin. Dia sombong merasa dari api. Nabi Adam tanah. Jadi jangan sampai niru orang-orang yang atau makhluk Allah yang sombong seperti iblis seperti itu. Nanti jadinya kita tidak bisa dapat rahmat Allah, tidak bisa masuk surga, dapat anugerah Allah. Lanjut bismillahirrahmanirrahim. Al-ghurur sifat terbujuk. Terbujuk apa? Ya terbujuk hawa nafsu. Huwa utawi al-ghurur iku sukunun nafsi, tentreming jiwa, ilama maring sesuatu,
yuwafiku kang nyocoki apa ma al hawa ing hawa nafsu. Jadi al-ghurur itu orang yang dia terbujuk dengan hawa nafsunya. Nafsu yang buruk, nafsu yang buruk, nafsu yang buruk itu misalnya payah ngaji dijak dolan temennya, dijak bolos, wah cocok rasa ngaji. Payah sekolah dijak dolan karo kanca rasa sekolah, wah cocok sih rasa sekolah. Buruk. Payah sembayang dijak metu raja jamaah, wah cocok sih ngopi-ngopi. Ya ada kebaikan dia condong ke keburukan, nafsu seneng kan gitu. Ya kalau di luar sana ya ayo ke diskotik, wah cocok nih, ke klub diskotik. Apalagi ya banyak contoh-contohnya. Ayo ngubungi mendem, wah cocok nih, oh ini anget. Jangan mau jangan begitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamilu lan condong ilahi maring yuwafiku apa at-tabu tabiat bisa babi subhatin syaitoniyatin kelawan sebab subhat dalile setan. Jadi cocok hawa nafsune karena kecocokan itu karena buruk ya sesuai dengan tabiat setan gitu. Setan senang dijak sing olo-olo kan, yang enggak bagus, yang buruk-buruk suka. Bahwa utawi al-ghurur iku nau'an rong werna. Al-awalu iku sing pertama utawi sing pertama al-awalu utawi sing pertama iku gururu ahlil kufri kebujuke ahlil kufur aladina hiya wong akeh istarau wis padha tuku sapa aladina sapa wong akeh mau al hayatad dunya ing kehidupan dunia bil akhirati sebagai ganti kehidupan akhirat. Wa minhum monggo iku setengah saking ahlil kufur man utawi wong sakana kang tentrem sapa man ilat dunya wa zukhrufiha maring urusan dunya lan hiasan dunia wa angkarolan ngingkari sapa man al baksa ing dibangkitkan di akhirat kelak di yaumil kiamah. Jadi orang yang kebujuk hawa nafsu itu orangnya bagaimana? Ya dia menukar kehidupan akhiratnya dengan duniawinya ini. Seolah-olah dia itu hidup di dunia akan lama. Sing cilik masih kecil, sholatnya tak mengko-mengko wae, engko nek tuwa tak sering sembahyang. Allah Maha Pengampun misalnya begitu. Nanti duluan tak enak-enak sih tobaté mengko wae. Saiki tak akeh-akeh maksiat. Tak wis dipuas-puaske nafsune, merasa umurnya panjang. Jadi nggak peduli dengan kehidupan akhiratnya, duniawinya dikejar terus.
tak korupsi ya, konek korupsi tak akesin sodakoh misalnya, sodakohnya tak kei, tak banyakin sodakoh. Padahal korupsi itu haram. Sedekah dengan barang haram nggak bisa. Kamu kok hartanya dari mencuri, harta itu haram, disedekahkan nggak bisa. Karena hukum awalnya sudah salah dulu, nggak bersih dulu. Ibarat kamu sholat nggak wudhu, sholatnya nggak sah karena nggak pakai wudhu. Nah barang itu kan kotor dari hasil, maksudnya kejahatan, yang ketika itu dikasihkan ke orang, meskipun dengan niat sedekah nggak bisa. Mau berpindah bendanya aja, benda itu, uang itu, harta itu pindah ke orang lain gitu aja. Ya harusnya bagaimana? Ya dikembalikan kepada yang berhak, kepada orang yang punya uang itu. Orang yang kebujuk hawa nafsunya kan kadang cari uang itu sembarangan. Yang penting sugih cepet caranya piye. Di posisinya akhirnya dia menyalahgunakan wewenangnya, jabatannya, posisinya itu. Yaitu harusnya ya uang itu dikembalikan kepada yang berhak. Kalaupun orangnya nggak ketemu, lah itu bisa diberikan ke maslahat ummah, kemaslahatan ummah, bangun jembatan, bangun mungkin jalan buat selokan. Tapi itu ya bukan sedekah, mau pindah harta aja karena duitnya dari mencuri hak orang lain. Yang dapat ganjaran ya orang yang dicuri tadi, tempat orang yang itu yang uangnya itu kalau dia ikhlas ya bisa dapat pahala, tapi kalau nggak ikhlas ya. Makanya kalau kita kehilangan barang lebih baik diniat sedekah. Ada ulama begitu. Jadi jangan diharap kembalinya, hilang lah, niat sedekah. Nanti kalau dia barang itu jatuh ke orang lain dapat pahala jadi. Ya itu orang yang ahlil kufur tadi, ahlil kebujuk hawa nafsu, mementingkan dunia daripada akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku diantara ahlil kufur man utawi wong iktaro kang kebujuk sapa man bisyadatihi kelawan kepengen kepemimpinane man di dunia ing dalam dunya fadunna mongko nyongko ngono sapa man anahu sak temene man iku ala fadil maadi ing atase ketentuan gon kembaline warahmati lan rahmah iku yakunu ana ngono sapa man ana iku aula luwih utama bihima kelawan fardil ma'ad wa rahmah tadi. Jadi kalau orang yang ahlul kufur tadi dia suka dengan kekufuran, kufur itu pengingkaran terhadap dirinya bahwa dirinya itu akan di akhirat kelak akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya, bahwa dirinya akan dihisab. Ya lebih baik dia ingat bahwa dia itu punya tempat kembali, bahwa Allah itu maha rahmat, kembalinya nanti juga di akhirat semua akan dipertanggungjawabkan, biar dia sadar gitu kan. Jangan mementingkan kehidupan duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani utawi nomor lorone iku gururul usati kebujuke wong-wong sing padha durhaka atau sing seneng maksiat minal mukminina saking wong mukmin
saking wong-wong mukmin. Faminhum mongko iku setengah saking al-usah man utawi wong lam ya'malu kang ora gelem ngamal sapa man ikhtiroron krana kebujuk bisaati afillahi ta'ala kelawan jembare pangapurane Allah Ta'ala. Ada yang kedua itu kebujuknya orang-orang mukmin. Itu kadang dia terbujuk bermaksiat karena dia tahu Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahmat. Ya tadi orang kalau merasa tahu Allah itu Maha Pengampun, kadang dia suka bermaksiat. Akhirnya dia jadi kebujuk hawa nafsu melakukan maksiat terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Au iktimadan utawa berpegangan ala taatil abai ing atase ning gone wong-wong tuwa dhisik. Jadi ada orang yang mengandalkan leluhur-leluhurnya. Leluhurku orang soleh, leluhurku kiai, leluhurku wali misalnya. Nah, dia mengandalkan nasabnya dia. Wis ana sing garansi. Leluhurku dzurriyyat Rasul misalnya, leluhurku nabi. Kadang nasab itu jadi orang itu mengandalkan itu kakek-kakeknya. Akhirnya dia hawa nafsunya tidak mau taat gitu. Justru seharusnya malu kalau leluhurnya orang-orang soleh itu, kemudian kalau dia bermaksiat harusnya malu. Kakek saya orang soleh kok saya tidak soleh kan gitu. Kakek saya ngalim, pinter, punya amal soleh, punya murid banyak, jadi tokoh masyarakat misalnya, kok kemudian dia nggak soleh, ya harusnya malu, bukan terus sampai naik dewi kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Au ala kasrotil ilmi utawa ing atase akeh ilmu. Orang yang punya banyak ilmu juga dia kadang merasa pinter, merasa kebujuk dengan hawa nafsunya, akhirnya ilmunya itu dia dengan ilmunya dia merasa Allah itu ketentuannya itu jadi karena tahu Allah itu Maha Pengampun dan jembar rahmahnya, akhirnya dibuat seenaknya. Nah, orang-orang alim itu kan banyak yang akhirnya dengan kepintarannya itu ngotak-ngatik fikih kan ada gitu. Hukum-hukum itu diotak-atik, dia carane halal, digolek-golek dalil sesuai hawa nafsunya. Yang secara hukum itu haram jadi halal karena dia mengambil dalil yang dia pengini saja. Nah itu yang bahaya kalau orang pinter buat cari dalil sesuai dorongan nafsunya. Mencuri atau korupsi haram, akhirnya dia cari-cari supaya halal. Ya tetap haram, tapi ya karena dia hawa nafsunya itu merasa punya alasan, dibikin sendiri alasannya, dihalal-halal ke dewi. Yo kanggo menenteramkan hatinya dia sendiri. Ya secara hukum halal haram ya nggak berubah, tetap haram. Tapi berpendapat itu halal. Ada orang yang suka main judi, seneng dadu. Pokoknya dia merasa dadu itulah
sumber mata pencahariannya, karena dia kerja kemana-mana gagal, ngerintis usaha gagal, sebuah gagal, terus akhirnya dadu, dia merasa menangan gitu, terus dia tarik dalil-dalil supaya menghalalkan dadu, sampai DNDW dia sendiri akhirnya berpendapat, oh dadu ini berarti halal. Nah itu di utak-atik dewi setan masuk ke situ, mendorong hawa nafsunya, membuat-buat hukum akhirnya yang haram jadi halal, berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yadri lan ora ngerti sopo al awalu pihak sing pertama tadi, orang yang ahli kufur tadi, anar ruhbata saat temane keinginan fisyai'in ing dalam sesuatu min ghairi akhdin saking tanpa jipuk, min ghairi akhdin saking tanpa jipuk fi asbabihi ing dalem sebab-sebabe asya iku tomaun keinginan tomak madmumun yang tercela. Ya kalau orang sudah menukar kehidupan akhiratnya dengan urusan dunianya, yaitu ya orang itu tomak. Dunia itu harta, tahta, wanita itu ya harta sifatnya nggak kekal, akan habis juga. Kamu bangun rumah banyak-banyak, tinggi-tinggi, rumahnya itu lama-lama juga keropos, catnya ya lumutan, lama-lama rumahnya ya kayak sawange, kan gitu. Kamu punya istri lebih dari satu misalnya, lama-lama istrinya juga tua, udah nggak cantik lagi, umur 40, 50, itu juga nanti ada menopause. Menopause itu perempuan sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa haid, sudah tidak bisa melahirkan. Apalagi tahta jabatan, ya dirinya sendiri pun akan rusak. Berkuasa lama-lama ya buat apa? Dirinya sendiri nanti juga akan tua. Berpikir terus juga capek. Harta yang ditumpuk-tumpuk banyak juga nanti habis juga. Nah dunia ini sementara. Jadi dia sifat tomaknya itu yang akhirnya mendukung tadi, menukar akhirat dengan dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yadkur lan ora eling sopo asani sing kedua. Sing kedua yo antara lain orang yang durhaka, orang mukmin yang durhaka, yang membanggakan orang tuanya, yang peminter tadi. Sopo asani sing kedua, Allahu ta'ala ing pengendikane Allah Ta'ala. Wahsyau yaumal la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wahsyau lan padha wedya sira kabeh yauman ing dalem swijining dina layaji ora iso nulungi, ora iso bales sapa walidun wong tuane awaladi saking anake walid wala mauludun lan ora iso bales sapa bocah wa iya bocah wa iya maulud iku jazin bales awalidihi saking wong tuane maulud, wong tuane bocah syai'a ing suwiji-wiji. Jadi Allah mengingatkan ada hari di mana
orang tua itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolong, tidak bisa menyafati anak, tidak bisa membalas anak. Anak juga begitu, tidak bisa membalas orang tua. Di mana? Di yaumil hisab lah, di akhir. Karena orang itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing perbuatan dia sendiri. Dia sendiri yang akan dihisab, dia sendiri yang berbuat, ya dia yang akan diberi hukuman. Jadi kita hidup di dunia itu tidak bisa tergantung pada siapa-siapa, ya diri kita sendiri. Karena setiap masing-masing itu berjalan menuju Allah, berjalan menuju kematian, berjalan menuju tua, berjalan menuju arah mana, ya dia sendiri ini yang akhirnya menentukan tuanya itu seperti apa, jadi soleh apa tidak, jadi solehah apa tidak, di akhirat nanti seperti apa, ya dia sendiri. Jadi kamu atau kita semua jangan ngandal ke orang tua, jangan ngandal ke guru, jangan ngandal ke siapa-siapa. Yang mengandalkan Allah sendiri. Hubungan kita dengan Allah bagaimana? Oh, saya dengan Allah ibadahnya kurang, ya lebih berbanyak ibadahnya. Belum bisa ibadah, ya caranya beribadah yang benar dipelajari. Biar menyembah Allah itu diilmuni, nggak salah kaprah. Yang menjadikan kita jauh dari Allah ya bodoh, nggak tahu ilmunya. Makanya wajib belajar, thalabul ilmi wajib. Ya kita perjalanan ini tetap Allah akan membantu kita. Lewat siapa? Ya wasilahnya atau perantaranya lewat orang tua kita otomatis, lewat guru-guru kita otomatis kan begitu. Karena kita lahir dari kedua orang tua. Ada yang mungkin nggak beruntung, tapi yang jelas ada ketika kita dilahirkan pasti dari lahir seorang ibu kan gitu. Kemudian kita mesti juga banyak Allah itu mengirim bantuannya lewat guru-guru kita, lewat orang-orang kita, orang-orang terdekat kita. Tapi sadarilah bahwa itu dibalik kejadian itu semua, dibalik orang-orang yang didatangkan di hadapan kita, itu ada tangan Allah yang menolong, yang berkehendak. Ya siapapun lah, rezeki dan segala macam yang di hadapan kita itu Allah berkehendak demikian. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai menukarkan kehidupan akhirat kita dengan kehidupan dunia. Jangan sampai akhirnya jadi orang yang kebujuk nafsunya al-ghurur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yantabih, itu biasanya redaksinya agak salah itu, kadang yatanabi. Walam yantabih, lan ora menyadari sopo asalisu orang ketiga, ila annal ilma mareng sak temene ilmu, bila amalin tanpa diamal ke, iku kasajari kaya dene wit-witan bila tamarin kelawan tanpa woh-wohan. Dia ada orang yang berilmu tapi kebujuk hawa nafsu, ada orang berilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Ilmunya disimpan sendiri, nggak disampaikan ke orang lain berilmu. Akhirnya orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari kepintarannya, kepandaiannya. Jadi zakatnya itu ibarat harta benda. Zakatnya orang harta benda ya zakat mal. Zakatnya orang berilmu ya dengan mengamalkan ilmunya. Dia punya kewajiban untuk menyebarkannya. Kalau enggak ya ini seperti pohon yang tidak berbuah. Ada pohonnya, ada daunnya, rindang, lebat, tapi nggak ada buahnya. Tidak bisa dinikmati.
manisnya buahnya itu akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan itu lan iku diantara gururul usah yang ngebujuk wong-wong yang bermaksiat ya. Man utawi wong ikhtarro kang kebujuk ngono sapa man bikasroti ibadatihi kelawan akehe ibadahe wong fadunna mongko nyongko ngono sapa man anahu sak temene man iku ahaku luweh berhak bil afwi kelawan di ngapura min ghairihi tinimbang liyane man. Jadi orang ada juga ketika dia sudah ibadahnya banyak, zikirnya banyak, ngajinya akeh, wajibnya dilakoni dengan baik, sunah-sunahnya banyak, nggak kurang-kurang, bahkan lebih-lebih ibadah. Tapi ya ada yang kebujuk nafsu. Kebujuk itu gimana? Dia merasa menjadi orang yang berhak untuk diampuni. Akhirnya kan jadi ngatur Gusti Allah. Kalau sudah punya amal banyak, zikir banyak, kemudian dia merasa dekat Allah, merasa Allah itu kudu ngampuni dia. Pasti Allah pasti masukin surga. Nah, itu kan karena dia merasa punya amal-amal tadi yang bisa diandalkan. Padahal ya harus berhati-hati. Itu semua bagi Allah bisa jadi tidak ada nilainya. Kalau orang itu merasa pantas, merasa sombong apalagi. Merasa dari yang lain dia pantas diampuni kan gitu. Dia tidak bisa begitu, nggak bisa ngatur-ngatur Gusti Allah. Mau diterima apa enggak ya terserah Allah, diampuni apa enggak ya terserah Gusti Allah. Jadi orang yang banyak ibadah ya bahaya juga kalau punya sifat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yadri lan ora ngerti sapa man anna hadza saat temene iki donna anau ahaku bil afi tadi iku mudhibun iso ngilangi li ikhlasihi maring ikhlase man. Kalau dia merasa pantas untuk dapat ampunan Allah, merasa pantas dapat posisi tinggi di mata Allah, yang lain itu tidak berhak karena dia merasa punya amal banyak, ibadah banyak, zikir banyak. Ya ini bahayanya, ikhlasnya akan hilang. Jadi nggak ikhlas ngamal kok pengen diampuni, ngamal maksudnya yang ngamal ya ini tadi merasa berhak diampuni kan. Kalau pengen nggak apa, tapi kalau merasa berhak itu kan kudu harus kan. Seolah-olah ngatur Gusti Allah lah, Tuhannya sapa Allah apa orangnya tadi ya. Jadi naudzubillah ya, semua hati-hati. Punya ilmu banyak hati-hati, punya ibadah banyak hati-hati, punya harta banyak hati-hati, punya nasab juga hati-hati. Semua keunggulan-keunggulan itu dikasih Allah sebagai amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mufawwidu tur iso mubadirke atau ngilangi lisawabi amalihi maring ganjarane amaleman. Ya, bisa menghilangkan amal kalau dia tidak ikhlas tadi. Wa minhum lan iku setengah saking al usah atau gururul usah tadi. Man utawi wong gharot kang wis bujuk hu ing man apa kasratul mali akeh bondo fadona mongko nyongko sapa man
anahu sak temene man bidzalika kelawan mengkonolah kasratul mal tadi iku yafuku iso ngumbuli sapa man ghairahu ing liyane man. Ya orang yang punya harta benda ya jangan merasa dirinya lebih unggul dari yang lain. Kaya raya itu ya ingat bahwa kekayaan itu dari Allah dan punya pertanggungjawaban. Juga dalam sebagian harta itu ada hak orang miskin, ada zakatnya kan, ada nisabnya. Jangan tidak dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Famala mongko dadi condong sapa man ila zukhrufid dunya maring keindahan dunia atau hiasan dunia. Wa nasiyalan lali ngono sapa man fadlullahi alaihi fadlullah ing anugrahe Gusti Allah alaihi ing atase man. Wa mimma ayibil ghururi lan iku diantara cacat-cacate sifat al-ghurur atau kebujuk tadi. Anahu sak temene al-ghurur iku yuwallidu tasydid ya. Lamnya yuwallidu iso nimbulake apa al-ghurul al-kibro ing sombong. Allah disabako kang wis dhisik. Ya tadi sifat sombong tadi, kalau guru kebujuk hawa nafsunya ini ya memunculkan sifat sombong dengan kelebihan-kelebihannya tadi. Sopo anahu sak temene al-kibr yamna'u bisa mencegah opo al-kibr sohibahu ing pemilik al-kibr dukhulal jannah ing mlebu swarga, dukhulal jannati ing mlebu swarga. Ya. Itu tadi sifat kibir dan gulu. Jadi semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian ini karena bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-asri.